Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Beberapa geraman kejam dan buas bergema saat ini. Seketika, seluruh kota mulai gemetar karena gelombang suara yang sangat besar ini. Di atas tembok kota, hampir semua orang menuju ke atasnya. Saat mereka menatap gerombolan binatang di luar tembok kota, semua wajah mereka berubah sangat suram. Untungnya, sebagian besar dari mereka cukup cakap. Oleh karena itu, mereka tidak panik. Lindong juga menatap ke tembok kota yang paling dekat dengan gubuk batunya. Saat dia mengarahkan pandangannya keluar dari tembok kota, mata merah darah memenuhi penglihatannya. Mereka adalah mata demonic beast yang merah darah, yang tak terhitung jumlahnya. Sementara aura buas yang sangat luar biasa melesat melalui langit. Sulit bagi seseorang untuk membayangkan berapa banyak binatang ini yang berkumpul di luar kota. Saat Lindong terkejut oleh gerombolan binatang ini, suara angin terbelah yang tak terhitung jumlahnya bergema keluar dari belakangnya. Kemudian, Moling dan yang lainnya dengan cepat berlari di belakangnya. Namun, ketika mereka melihat gerombolan binatang membanjiri kota, semuanya tanpa sadar menarik nafas dalam udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sekelompok binatang yang menakutkan. Ini akan merepotkan. Kali ini, gerombolan binatang jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Jika kita lalai, kota akan runtuh dan tak terhitung orang akan kehilangan nyawa mereka, ucap Moling serius. Duyun dan Mansan juga menganggukkan kepala mereka. Jika kota ini hancur, mereka akan kehilangan perisai terakhir mereka. Pada saat itu, bahkan seorang praktisi panggung nirvana akan terancam jika menghadapi binatang yang luar biasa banyak. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan? Ucap Moling melirik Lindong dan meminta pendapatnya. Mari amati situasinya terlebih dahulu. Meskipun itu adalah gerombolan binatang yang sangat besar, kita memiliki cukup banyak pria di kota. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bagi kita untuk bertahan hingga fajar besok, ucap Lindong merenung sejenak. Moling dan yang lainnya dengan lembut menganggukkan kepala mereka. Hanya wajah Lin Langtian yang dingin, sementara semburat beracun sesekali melintas di matanya. Namun, dia tidak angkat bicara. Lalu, serangkaian geraman tiba-tiba meletus dari dalam gerombolan binatang. Segera, perhatian Lindong beralih ke sumber keributan itu, sebelum kilatan serius melintas di matanya. Di tempat itu, dia bisa merasakan beberapa aura yang sangat buas. Aura-aura itu jauh lebih kuat dari binatang-binatang biasa. Berdasarkan perkiraannya, mereka bahkan bisa menyamai seorang praktisi panggung nirvana. Mata Lindong dengan lembut menyusut, sementara dia melambaikan lengan bajunya. Segera, Little Flame melesat keluar dari lengan bajunya sebelum mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi mode pertempuran. Tampak sangat mengesankan. Saat ini, bahkan jika Little Flame bertarung melawan praktisi manifestasi tingkat lanjut, dia tidak akan kalah sama sekali. Oleh karena itu, hal ini sangat membantu Lindong. Semua orang, jangan panik, ucap suara dari menara. Saat Lindong memanggil Little Flame di puncak menara di tengah kota, beberapa aura kuat tiba-tiba meletus. Setelah itu, semua praktisi kekaisaran cahaya berlari keluar sebelum mereka melayang di udara. Sementara itu, raungan keras mereka bergema di telinga semua orang. Meskipun gerombolan binatang ini sangat besar, selama semua orang di sini mematuhi perintah kekaisaran cahaya suci kami, kita akan selamat dari bencana ini, ucap seorang praktisi manifestasi puncak dengan bangga memindai kota sebelum dia berteriak. Dengan kekaisaran cahaya suci yang menjaga daerah ini, kita pasti bisa mengalahkan gerombolan binatang ini, ucap beberapa orang segera menjawab. Orang-orang itu telah lama memihak kekaisaran cahaya suci. Sehubungan dengan dominasi kekaisaran cahaya suci, beberapa praktisi elit tidak senang dengan hal itu. Namun, tidak satupun dari mereka berani menyuarakan keberatan mereka. Dalam waktu beberapa hari, kekaisaran cahaya suci telah menetapkan dominasi mereka, tentu saja dengan pertumpahan darah. 2 hari yang lalu, 2 praktisi manifestasi lanjut berusaha untuk bertarung dengan praktisi manifestasi puncak dari kerajaan cahaya. Namun, ia hanya menggunakan serangan telapak tangan tunggal untuk langsung membantai 2 praktisi manifestasi lanjut tepat di depan kota. Setelah itu, tidak ada yang berani menentang kekaisaran cahaya suci lagi. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun di kota yang berani menentang mereka, para praktisi kerajaan cahaya semua menyeringai dengan sukacita. Segera mereka menyebar dan masing-masing mengambil alih satu bagian kota, bertindak sebagai perwira komandan. Orang yang menyebalkan, ucap Moling menatap sosok yang sedang menuju ke arah mereka. Lindong berpaling hanya untuk melihat bahwa seorang pria mengenakan jubah emas berdiri di atas menara.
Wajahnya dipenuhi dengan arogansi yang luar biasa. Selanjutnya, Lindong tahu bahwa pria yang mengenakan jubah emas disebut Xia Huang. Dia juga seorang praktisi manifestasi lanjut yang baru dari Kekaisaran Cahaya Suci. Selain itu, pria ini memiliki seni bela diri manifestasi dan dia sangat kuat. Faktanya, sebagian besar praktisi manifestasi tingkat lanjut biasa hampir tidak bisa menandingi dirinya. Karena itu, pria ini sangat arogan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia memiliki dendam terhadap Moling dan yang lainnya. Insiden itu terjadi 2 hari yang lalu, ketika Lindong pertama kali tiba di kota dan Mansan keluar mencari informasi. Karena ia tidak tahan dengan sikap arogan Xia Huang, ia tanpa sadar menggerutu. Namun, Mansan tidak mengira Xia Huang benar-benar mendengarnya. Segera dia merasa terhina, lalu menyerang dan hampir melukai Mansan. Untungnya, Moling mengikuti di belakang dan berhasil menghentikan Xia Huang. Namun dengan demikian, itu berarti mereka telah menyinggung praktisi Kekaisaran Cahaya Suci ini. Meskipun demikian, karena kekuatan yang tangguh dari Kekaisaran Cahaya Suci, Moling hanya bisa memilih untuk mengalah dan menenangkan situasi. Xia Huang menginjak menara, sementara selusin praktisi elit mengikuti di belakangnya. Mereka adalah praktisi kuat lainnya yang memihak Kekaisaran Cahaya. Pada saat yang sama, dia melirik keluar kota, sementara matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Tuan Xia Huang, ini adalah gerombolan binatang yang sangat besar. Jika kita melawannya, kita pasti akan menderita, ucap seorang praktisi yang kuat sedikit pucat di belakang Xia Huang. Apa yang harus ditakuti? Ada banyak praktisi elit di Kekaisaran berkumpul di sini. Sekarang, gerombolan binatang telah tiba, dan biarkan mereka yang melawan. Tidak masalah berapa banyak korban yang mereka derita. Ketika mereka menjadi lemah, itu akan mengurangi kemungkinan mereka berdiri melawan Kekaisaran Cahaya Suci kami. Di masa depan, semua dari mereka akan patuh menjadi budak kami dan menyumbangkan semua pil nirvana mereka, ucap Xia Huang terkekeh. Ketika mendengar betapa kejamnya kata-kata Xia Huang, seseorang menjawab, Tuan memang bijaksana. Saya telah mengamati. Sepertinya aura binatang di arah itu lebih ganas dari yang lain. Pasti ada beberapa binatang yang kuat di gerombolan itu. Mata Xia Huang menyapu seluruh wilayah terluar kota. Lalu perhatiannya bergeser sebelum ia melihat Moling dan yang lainnya berdiri di atas tembok yang tinggi. Segera kilatan berbisa melintas matanya. Moling dan yang lainnya dari Gritian Empire, bergabung dengan yang lain dan jaga tembok kota barat laut. Kalian harus menghentikan gerombolan binatang dan mencegah mereka memasuki kota. Teriak Xia Huang terdengar di udara. Sebelum itu bergema di Moling dan telinga sisanya. Segera ekspresi mereka berubah. Mereka secara alami tahu aura yang berasal dari arah barat laut dari gelombang binatang itu sangat kuat. Sekarang Xia Huang telah menginstruksikan mereka untuk menuju ke arah itu. Dia jelas mencoba menggunakan binatang-binatang ini untuk membantai mereka. Xia Huang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah bawahan Anda? Ucap Duyun tertawa. Bodoh, di titik perkumpulan ini, Kekaisaran Cahaya saya adalah tuan di atasnya. Jika Anda berani keberatan, kami akan segera mengusir Anda dari kota dan melemparkan kalian ke dalam gerombolan binatang dan membiarkan binatang-binatang itu melahap Anda. Ucap Xia Huang menjadi gelap saat dia berteriak. Kau bajingan berdarah, beraninya kau memerintah kami, ucap Mansan sangat marah. Diam kalian semua. Kerajaan Cahaya sangat kuat dan sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk berbenturan dengan mereka, ucap Moling suram. Dia memilih untuk menghentikan Duyun dan Mansan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Duyun dan Mansan tidak bisa menggertakkan gigi mereka dengan marah. Setelah semua, mereka mengerti bahwa ada terlalu banyak praktisi yang kuat di Kekaisaran Cahaya. Selain itu, mereka juga telah merekrut beberapa praktisi elit dari kerajaan lain. Yang paling penting, praktisi manifestasi puncak mereka itu terlalu kuat. Bahkan, dia dengan mudah dapat membantai beberapa praktisi manifestasi tingkat lanjut sendirian. Berdasarkan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berlima bertarung melawan Kekaisaran Cahaya, kemungkinan besar akan gagal. Saat ia menatap Mansan yang marah dan yang lainnya, Lindong memilih diam-diam berdiri di samping. Namun, tatapan dingin melintasi matanya yang agak cekung. Xia Huang itu terlalu sombong. Di atas menara, ketika Xia Huang melihat Moling dan yang lainnya tenang, dia mengangkat alisnya sebelum dia tertawa kecil. Tumpukan sampah yang tidak berguna. Siapa kekaisaran yang besar itu? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Beraninya kalian mencoba untuk menantang Kekaisaran Cahaya Suci milikku? Dasar bodoh, ucap Xia Huang. Ketika mereka mendengar kata-kata Xia Huang, ekspresi Moling dan yang lainnya berubah sangat suram. Namun, saat kemarahan membanjiri hati mereka, sosok perlahan berjalan keluar dari belakang mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Itu karena mereka tahu bahwa Lindong akhirnya akan bergerak.
Terhadap sampah yang kurang ajar seperti itu, kesabaran tidak akan menyelesaikan masalah, ucap Lindong. Trio Moling tercengang ketika mereka melihat Lindong berjalan keluar dari belakang mereka. Segera setelah itu, Moling berbicara dengan suara rendah. Kekuatan kerajaan cahaya suci sangat kuat. Tidak baik bagi kita untuk melawan mereka sekarang, ucap Moling. Meskipun Moling sangat marah dalam hatinya pada orang-orang kekaisaran cahaya, dia tahu bahwa kekuatan mereka memang luar biasa. Jika mereka benar-benar bentrok melawan kekaisaran cahaya, mereka pasti akan kalah. Saudara Moling, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa perlu untuk menjadi rendah di medan perang kuno. Namun, menjadi terlalu rendah justru akan membawa masalah tak berujung, ucap Lindong tenang. Setelah mendengar ini, Moling tertawa pahit. Dia tidak bersikap rendah. Dengan kekuatannya, dia tahu bahwa dia tidak lebih lemah daripada praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut di Kekaisaran Cahaya. Tetapi, jumlah praktisi tahap manifestasi lanjut mereka bukan hanya satu. Lebih penting lagi, mereka bahkan memiliki praktisi manifestasi puncak. Seni bela diri rahasia yang mereka kultivasikan dan treasure soul yang mereka pegang semuanya agak kuat. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Kekaisaran Cahaya pasti jauh melebihi Kekaisaran Gritian. Oleh karena itu, bukan karena mereka rendah, tetapi mereka tidak bisa bersaing dengan Kekaisaran Cahaya dan hanya bisa bertahan dalam diam. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa saya sampah? Ucap Lindong. Namun, sementara Moling tertawa pahit di atas menara tinggi, mata Xia Huang langsung menjadi gelap. Dia menatap tajam pada Lindong. Anda orang rendahan, benar-benar menjadi sok jagoan. Manifestasi awal sampah berani menantang Kekaisaran Cahayaku? Aku akan langsung membunuh kalian semua dan menggantungmu di tembok kota. Mari kita lihat, siapa lagi yang berani bersikap kasar kepada Kekaisaran Cahayaku di masa depan. Tangkap semua sampah dari Kekaisaran Yan Agung, ucap Xia Huang. Kemudian, selusin praktisi di belakangnya dengan jahat melihat ke arah Lindong dan kelompoknya. Kekuatan Yuan perlahan menyebar keluar saat sosok mereka dengan cepat berlari maju, mengelilingi dan menjebak Lindong dan kelompoknya. Setelah melihat ini, ekspresi trio Moling berubah. Segera setelah itu, mereka melangkah maju dan waspada. Namun, tepat saat pertarungan akan segera dimulai, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di luar kota. Tanah mulai bergetar saat gerombolan binatang merah melonjak maju. Seperti gelombang berdarah, mereka menyapu ke arah kota. Melihat 10.000 demonic beast membuat mereka gemetar. Serangan binatang ini juga menyebabkan Xia Huang dan ekspresi sisanya berubah. Dia melihat keluar kota sebelum menatap Lindong. Sepertinya Anda memiliki keberuntungan sekarang. Namun, ketika gerombolan binatang ini telah diselesaikan, aku akan membuat kalian semua mendapatkan kematian, ucap Xia Huang. Saat suara menyeramkannya memudar, pandangan Xia Huang segera berubah di tempat lain saat teriakan bergema, memerintahkan semua praktisi untuk melawan gerombolan binatang. Lindong dengan dingin menatap sosok Xia Huang. Niat membunuh tebal memenuhi matanya. Orang-orang ini benar-benar terlalu menjijikkan. Saudara Lindong, mari kita bertahan dulu melawan gerombolan binatang. Lalu, kita akan bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin, ucap Moling dengan lembut menghela nafas. Sekarang mereka telah terlibat pertikaian dengan Xia Huang. Akan sangat sulit untuk bertahan di tempat ini lagi. Setelah menyelesaikan gerombolan binatang, mereka akan mengambil kesempatan untuk pergi, karena mengingat jumlah mereka yang sedikit. Menanggapi kata-kata Moling, Lindong tidak berkomentar. Cahaya suci Empire memang sangat kuat. Formasi seperti itu memang bisa dianggap luar biasa. Namun, ini adalah musuh yang Lindong bisa hadapi. Jika kerajaan cahaya ini tidak bijaksana, dia tidak keberatan melakukan pembantaian yang sebenarnya. Dengan pikiran-pikiran ini, kilatan setan melintas di mata Lindong. Sejak Xia Huang mengambil inisiatif untuk membuat masalah dengannya, jangan salahkan Lindong karena kejam dan tanpa ampun. Gerombolan setan akan datang. Hati-hati, ucap Moling memperingatkan mereka. Lindong kemudian berbalik dan melihat gerombolan binatang besar sudah memukul tembok kota. Ketika gerombolan binatang menyerang mereka, serangan Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya seketika meletus dari atas tembok kota, secara langsung mengubah beberapa binatang di depan menjadi bubur berdarah. Namun, meskipun serangan dari tembok kota ganas, gerombolan binatang tampaknya tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, binatang setan menabrak dinding kota satu demi satu. Suara berdebar rendah menghantam hati semua orang, menyebabkan nafas mereka menjadi lamban. Binatang merah memasuki tembok kota dengan kekuatan lompatan yang mengejutkan, membuka mulut untuk mengungkapkan taring putih di dalam saat mereka menggigit orang-orang di tembok kota. Beberapa demonic beast juga menyerang dinding kota tempat Lindong dan yang lainnya berada. Namun, binatang-binatang itu dengan cepat dibunuh.
Namun serangan tanpa henti menyebabkan alis mereka mengkerut. Lindong menangkap binatang setan yang menerkam dengan tangannya, dan kekuatan terbang dari pusat telapak tangannya langsung meledakkan kepala binatang itu. Tepat ketika dia hendak membuangnya dengan santai, dia tiba-tiba merasakan undulasi energi. Segera, kekuatan hisap meletus dari telapak tangannya. Lindong menangkap objek merah dan melihatnya, lalu menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang mirip dengan kristal binatang. Namun, ada jejak energi merah berapi-api dalam kristal binatang ini. Demonic Beast yang mempunyai kristal kuno sebenarnya mengandung nirvana energi, gumam Lindong. Ketika dia merasakan sepotong energi merah menyala ini, keheranan melintas di mata Lindong. Tidak mengherankan, tubuh dari Demonic Beast di sini sekuat logam. Ternyata mereka menjadi kuat setelah menyerap nirvana energi. Ketika Lindong memahami ini, kekuatan melahap meletus dari pusat telapak tangannya dan langsung melahap semua energi nirvana yang terkandung di dalamnya. Sementara kristal binatang berubah menjadi debu dan tersebar, Lindong hanya mendapatkan sepotong energi nirvana kecil. Tiba-tiba sesuatu melintasi pikirannya. Jika dia melahap 1000 atau 100 kristal binatang pada saat yang sama, itu akan memberinya lebih banyak. Setelah berpikir bahwa binatang setan ini memiliki manfaat seperti itu, tampilan bersemangat muncul di mata Lindong ketika dia sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat gerombolan binatang merah. Pada saat itu, binatang-binatang yang ganas ini tampak seperti pil nirvana bulat yang berguling-guling. Jika ia mampu melahap semua kristal binatang di sini, ia akan mampu menghasilkan setidaknya 1000 pil nirvana. Dibandingkan dengan susah payah menyempurnakannya, ini benar-benar jalan pintas untuk mendapatkan pil nirvana. Benar-benar bagus, gumam Lindong. Kaki Lindong mendorong dinding kota saat tubuhnya terbang ke bawah dari tembok kota di bawah tatapan kaget Moling dan sisanya. Tubuhnya dibungkus cahaya hangat matahari dan setiap kali tinjunya berayun, sebuah undulasi one power yang mengejutkan meletus keluar. Demonic Beast diledakkan satu demi satu oleh kekuatan tinju yang tangguh di sekitar tubuhnya. Sementara itu, binatang kristal terbang satu demi satu sebelum disapu ke dalam lengan Lindong dan langsung dilahap, berubah menjadi energi nirvana yang mengalir langsung ke dalam tubuh dan tulang Lindong, menyebabkan yuan power di tubuhnya menjadi semakin padat dan kuat. Efek dari kultivasi seperti ini selama pertempuran benar-benar lesat. Ketika orang banyak di atas tembok kota melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Ini bukan pertama kalinya mereka membunuh binatang setan atau Demonic Beast. Mereka secara alami tahu tentang energi nirvana dalam kristal binatang. Namun, mereka tidak berani menyerbu ke dalam gerombolan binatang seperti Lindong. Bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap, dan dengan demikian tidak dapat langsung memperbaiki kristal binatang dan menggunakan energi nirvana untuk mengisi kembali konsumsi energi tubuh. Begitu mereka kehabisan tenaga di dalam gerombolan binatang, mereka akan segera hancur menjadi makanan binatang-binatang ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tertegun menonton tindakan Lindong. Pada menara tinggi, Xia Huang menyaksikan Lindong menunjukkan kekuatannya dan tatapan sinis mengalir di matanya. Gunakan saja semua kekuatanmu untuk memburu binatang kristal. Ketika gerombolan binatang ini berakhir, saya akan membiarkan Anda memahami bahwa imbalan dari semua kerja keras Anda pada akhirnya akan menjadi milik saya. Kekaisaran cahaya adalah penguasa dari titik kumpul ini, dan mereka semua hanyalah budak untuk menghasilkan dan memperbaiki pil nirvana untuk kami, gumam Xia Huang. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.